Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi terkait dengan permintaan dan penawaran agregat. Pada materi ini, permintaan dan penawaran agregat akan terbagi menjadi dua bagian. Sekarang kita akan membahas bagian pertama terkait dengan permintaan dan penawaran agregat. Sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya, permintaan dan penawaran ini sebenarnya materi yang sudah pernah dibahas di mata kuliah mikroekonomi. Akan tetapi ada sedikit perbedaan ketika kita membahasnya pada mata kuliah makroekonomi. Di mana ketika kita bicara permintaan dan penawaran di mikroekonomi, biasanya kita akan melihat aktivitas atau peristiwa permintaan yang dilakukan oleh satu individu saja. Begitu juga ketika kita membahas penawaran, itu biasanya adalah aktivitas produksi yang dibahas atau yang menjadi objeknya adalah satu perusahaan saja. Tetapi pada mata kuliah teori makroekonomi ini, ketika kita bicara permintaan dan penawaran agregat, yaitu kita biasanya akan berusaha menggambarkan permintaan yang ada di suatu daerah atau negara. Baik itu yang melakukan permintaan itu individu dengan artian konsumen, bisa juga individu yang sedang melakukan investasi ataupun pengeluaran pemerintah. Sedangkan ketika kita bicara penawaran, yaitu lebih tepatnya penawaran agregat, maka yang dibahas kali ini adalah tidak hanya membahas satu perusahaan saja seperti yang kita bahas di mikroekonomi, tetapi ketika kita bicara penawaran agregat, itu kita akan membahas semua barang yang diproduksi dan dijual nantinya oleh produsen yang ada di satu daerah atau satu negara. Nah, itu setidaknya gambaran singkat yang nantinya kita bisa membedakan permintaan dan penawaran agregat yang dibahas pada teori makroekonomi dan permintaan dan penawaran yang dibahas pada mata kuliah mikroekonomi. Permintaan dan penawaran agregat yang terdapat di suatu negara itu biasanya tidak lepas dari yang namanya fluktuasi ekonomi. Setiap negara pasti akan mengalami fluktuasi ekonomi. Kadang perekonomiannya dalam posisi yang bagus dan kadang perekonomian suatu negara ada di posisi yang kurang bagus. Tentu saja ketika kondisi fluktuasi ekonomi negara itu tidak bisa dikendalikan dengan bagus, maka secara otomatis negara juga tidak akan bisa mengendalikan permintaan dan penawaran agregat yang ada di negaranya. Fluktuasi ekonomi itu sendiri nanti ada kalanya bisa mempengaruhi sisi penawaran saja atau sisi permintaan saja, tetapi ada kalanya juga bisa dengan terjadinya fluktuasi ekonomi itu mampu mempengaruhi sisi permintaan dan sisi penawaran yang terjadi di suatu negara. Di sini bisa kita lihat ketika kita bicara di suatu negara itu di mana kondisi angkatan kerjanya itu mengalami peningkatan, kemudian modal yang terdapat di suatu negara itu juga selalu meningkat tiap periodenya, beserta ditunjang dengan teknologi yang semakin canggih sehingga nantinya proses seperti produksi itu bisa sangat terbantu dengan adanya teknologi yang semakin maju. Tentu saja nantinya mampu meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang ada di suatu negara tersebut. Ini sebenarnya erat kaitannya ketika kita membahas di mikroekonomi juga hampir sama, di mana ketika kita bicara mata kuliah mikroekonomi, kita pernah belajar terkait dengan biaya produksi.
di mana biaya produksi itu untuk menghasilkan sebuah output, maka tentu saja butuh yang namanya modal, butuh yang namanya sumber daya manusia, butuh sumber daya alam dan teknologi. Ketika keempat-empatnya itu terpenuhi, maka output yang diciptakan juga akan semakin banyak. Nah, begitu juga ketika kita belajar di makroekonomi ini, di sini juga akan dijelaskan bahwa semakin banyak angkatan kerja yang ada di suatu negara tersebut, kemudian didukung dengan modal yang juga semakin banyak, plus dengan teknologi yang mendukung produksi, tentu saja nantinya jumlah produksi yang terdapat di suatu daerah atau negara tersebut akan semakin meningkat. Nah, efeknya apa? Ketika jumlah produksi barang dan jasa itu semakin meningkat, maka standar hidup yang ada di suatu negara itu juga akan semakin meningkat nantinya. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita ingin melihat ukuran standar hidup suatu negara itu sebenarnya tidak lain bisa diukur atau dilihat dari tingkat produktivitas negara tersebut. Ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa yang cukup banyak, cukup tinggi, serta berkualitas dan diminati oleh dalam negeri atau luar negeri, maka secara otomatis nantinya standar hidup masyarakat yang ada di negara tersebut juga pasti akan meningkat. Akan tetapi ketika katakanlah terdapat suatu negara di mana negara tersebut tidak bisa melakukan aktivitas produksi yang maksimal atau bahkan cenderung semua kebutuhan dalam negerinya itu tidak mampu diciptakan atau dipenuhi oleh domestik, tapi mereka harus melakukan aktivitas impor barang dari negara luar, maka biasanya bisa dipastikan standar hidup di negara tersebut pasti akan rendah. Di era modern ini juga, maka sebenarnya untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara, itu kita bisa lihat dari tingkat produktivitas masing-masing individunya. Semakin produktif individu yang bersangkutan, maka secara tidak langsung bisa mengangkat standar hidup negaranya. Tetapi ketika masing-masing individu yang terdapat di suatu negara tersebut tidak produktif, malah cenderung konsumtif, maka sudah bisa dipastikan bahwa sebenarnya standar hidup yang ada di negara tersebut kurang begitu bagus. Nah, kemudian di sini kita akan bahas, kalau tadi kita mengatakan bahwa ketika produksi barang dan jasa itu meningkat, tentu saja akan meningkatkan standar hidup suatu negara. Nah, sekarang kita di sini dihadapkan seandainya kalau bangsa tersebut tidak mengalami peningkatan penjualan barang dan jasa, tetapi sebaliknya negara tersebut dalam memproduksi barang dan jasa mengalami penurunan, ya, katakanlah perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut mengalami penurunan penjualan, maka secara otomatis output yang dihasilkan di suatu negara tersebut pasti akan turun. Nah, efeknya apa ketika output yang dihasilkan di suatu negara itu turun? Jelas angka pengangguran itu meningkat. Nah, bagaimana kita menghubungkan antara output turun dan pengangguran itu bisa meningkat? Karena secara otomatis, katakanlah kita memiliki perusahaan, kemudian katakanlah dalam masa pandemi ini, ya, penjualan kita berkurang. Nah, ketika penjualan kita berkurang, maka sebagai seorang yang memiliki perusahaan, maka kita sudah bisa memastikan ketika penjualan kita berkurang, maka secara otomatis kita tidak akan meningkatkan output produksi kita. Tapi sebaliknya, output yang kita produksi itu makin lama pasti akan kita turunkan. Kita sesuaikan dengan penjualan atau respon konsumen kepada barang atau jasa yang kita produksi. Nah, semakin penjualan kita menurun, output yang kita hasilkan juga pasti akan menurun.
Ketika output itu menurun, tentu saja efeknya kepada pemilik perusahaan adalah perusahaan tidak akan mungkin mendapatkan laba maksimum. Ketika labanya itu tidak maksimum, bahkan mengalami penurunan dari waktu ke waktu, tentu saja kita akan berusaha mengurangi sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, teknologi ataupun modal. Di mana keempat faktor produksi ini yang paling mudah dihilangkan atau diefisiensikan sederhananya adalah kita akan bicara yaitu SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi ketika output-nya itu menurun, maka secara otomatis perusahaan pasti akan mengurangi faktor-faktor produksinya. Salah satu faktor produksi yang terkena imbas itu biasanya adalah sumber daya manusianya. Nah, di sini perusahaan pasti akan mengurangi total sumber daya manusia yang bisa bekerja di perusahaannya. Nah, ketika sudah mulai dikurangi SDM-nya, maka secara otomatis pengangguran yang ada di negara tersebut pasti akan meningkat. Nah, efeknya apa? Ketika angka pengangguran itu semakin naik, maka secara otomatis seseorang yang sebelumnya mendapatkan upah atau gaji, mendapatkan pendapatan karena angka penganggurannya naik, maka ada beberapa orang yang nantinya tidak mendapatkan pendapatan atau upah, sehingga efeknya adalah GDP negara tersebut pasti akan turun. Nah, ketika tidak segera diatasi, maka GDP itu efeknya ada dua. Ketika memang berlangsung dalam waktu yang singkat, ya, kita sebut biasanya penurunan GDP itu dengan istilah resesi. Tetapi ketika GDP itu turun dalam waktu yang cukup panjang, sehingga cukup merugikan negaranya, maka itu yang biasanya kita sebut dengan depresi. Sehingga di sini dari paparan tadi kita akan bicara fluktuasi ekonomi itu seperti apa. Seperti yang di awal kita pernah sampaikan, jadi ketika kita bicara fluktuasi ekonomi itu berarti kita akan bicara naik turunnya kondisi perekonomian yang terdapat di suatu daerah atau negara. Biasanya naik turunnya kondisi perekonomian di suatu negara itu kita bisa sebut dengan siklus bisnis. Ya, jadi sebenarnya sama. Ketika kita berbicara terkait dengan bisnis itu ada kalanya kita mengalami keuntungan, kemudian BEP ataupun bahkan kerugian. Demikian juga ketika kita bicara negara, ya, perekonomian negara juga pasti akan mengalami yang namanya fluktuasi, di mana ada kalanya GDP suatu negara itu tinggi, tapi ada kalanya juga GDP negara tersebut rendah. Nah, di sini tergantung bagaimana sikap dari para pelaku ekonomi bisa membuat katakanlah fluktuasi ekonomi yang terjadi yang sedang dihadapi tersebut mampu diatasi dengan baik melalui kebijakan fiskal atau moneter yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, kita akan bahas lebih dalam fakta-fakta apa saja ketika kita bicara terkait dengan fluktuasi ekonomi. Ketika kita berbicara fluktuasi ekonomi, kita akan bicara bahwa sebenarnya fluktuasi ekonomi itu sifatnya acak dan tidak dapat diprediksi secara akurat. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita bicara fluktuasi ekonomi, memang sebagian besar orang yang ahli atau ekonom itu dia bisa memperkirakan atau memproyeksikan katakanlah pertumbuhan ekonomi ke depan itu seperti apa. Katakanlah pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu seperti apa. Tapi biasanya prediksi-prediksi itu tidak sepenuhnya benar. Ada kalanya memiliki error yang cukup tinggi, sehingga bisa kita pastikan bahwa sebenarnya fluktuasi ekonomi itu sifatnya acak dan tidak tentu. Nah, di sini kita contohkan, kenapa katanya tadi
seorang ekonom bisa memproyeksikan ke depan, tetapi ada kalanya proyeksinya itu tidak bisa terwujud. Kenapa ya? Karena tadi kita bilang perekonomian itu sifatnya acak dan sulit untuk diprediksi. Nah, ketika kita contohkan, katakanlah pada saat terjadi pandemi di pergantian tahun di tahun 2020, tidak ada yang menyangka atau yang memprediksi bahwa di pergantian tahun itu pasti akan ada wabah global yang kita sebut dengan pandemi COVID. Nah, itu yang menunjukkan berarti ternyata fluktuasi ekonomi itu sifatnya acak dan tidak bisa diprediksi. Nah, pada saat terjadi COVID dan ataupun pandemi ini juga, tidak ada satupun seorang ekonom sampai saat ini dia bisa memprediksi dengan tepat kapan akan berakhir, di tahun kapan, bulan kapan, ataupun hari kapan. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dampak pandemi terhadap kegiatan perekonomian itu sifatnya acak, di mana para ekonom tidak tahu kapan memulainya dan kapan berakhirnya. Nah, itu yang kita sebut dengan fluktuasi ekonomi yang sifatnya acak dan tidak dapat diprediksi. Kemudian di sini dikatakan, sebagian besar kuantitas ekonomi makro berfluktuasi secara bersamaan. Nah, jadi ketika kita bicara fluktuasi, ya, fluktuasi ekonomi, naik turunnya kondisi perekonomian itu biasanya akan direspon oleh variabel-variabel makro secara bersamaan. Di sini kita contohkan, katakanlah kita memiliki persamaan identitas, yaitu di mana Y sama dengan C I G X min M. Nah, ini sudah pernah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana katakanlah kita bisa menyimbolkan atau memaknai pertumbuhan GDP suatu negara itu pasti akan dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan aktivitas ekspor impor. Nah, katakanlah Indonesia memiliki fluktuasi ekonomi di mana pada saat ini memiliki tren positif. Ketika kita bicara memiliki tren positif, berarti kita bisa mengindikasikan GDP Indonesia sedang dalam kondisi tren naik. Kondisi tren naik itu bisa bersumber dari konsumsi yang meningkat, atau investasi yang meningkat, atau pengeluaran pemerintah yang meningkat, atau aktivitas ekspor impor meningkat. Nah, di sini tadi dikatakan ketika terjadi fluktuasi ekonomi, maka sebenarnya variabel-variabel lain itu juga akan merespon yang sama. Katakanlah kita contohkan seperti tadi, ketika konsumsi itu naik, biasanya juga akan diiringi katakanlah dengan kenaikan orang-orang untuk melakukan impor barang, atau sebaliknya, ketika konsumsi itu naik, biasanya konsumsinya naik tapi investasinya mulai turun. Nah, hal-hal demikian ini itu yang kita katakan tadi, ketika terjadi fluktuasi ekonomi, tidak hanya variabel konsumsi saja yang berubah atau menyumbang terhadap Y, tetapi ada 3 variabel lain, yaitu investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor. Jadi ketika kita bicara persamaan identitas, itu kita tidak bisa hanya berbicara terkait dengan konsumsi saja. Tetapi ketika kita bicara persamaan identitas, maka kita akan bicara ada konsumsi, ada investasi, ada pengeluaran pemerintah, dan ada net ekspor di dalamnya. Nah, sehingga pernyataan yang mengatakan bahwa fluktuasi ekonomi itu akan berdampak besar kepada semua variabel makro itu bisa dijelaskan dan diperjelas dengan adanya persamaan identitas ini. Kemudian di sini dikatakan ketika hasil melorot atau atau barang dan jasa yang ada di suatu negara itu melorot atau mengalami penurunan, maka secara otomatis pengangguran pasti akan meningkat. Nah, di awal-awal tadi sudah dijelaskan, ketika perusahaan itu mulai mengurangi produksinya,
yang diakibatkan katakanlah penjualannya itu mengalami penurunan, maka ketika penjualannya mengalami penurunan, output atau produksinya pasti akan dikurangi. Nah, ketika output atau produksinya itu dikurangi oleh perusahaan, maka secara otomatis impact-nya adalah perusahaan mau tidak mau harus mengurangi faktor-faktor produksi yang mereka punya. Kenapa faktor-faktor produksi harus dikurangi ketika output yang dihasilkan itu berkurang? Ketika faktor-faktor produksi itu tidak dicoba untuk dikurangi atau diefisiensikan, maka yang ditakutkan adalah biaya yang ditanggung oleh perusahaan akan membengkak. Nah, untuk menghindari pembengkakan yang nantinya dikhawatirkan perusahaan akan jatuh bangkrut atau pailit, maka secara otomatis perusahaan harus bisa mengefisiensikan atau mengurangi faktor-faktor produksi yang dia punya. Salah satu pengurangan faktor produksi yang dia punya adalah berusaha untuk mengurangi sumber daya manusia atau pekerja yang dia punya. Nah, ketika Q-nya menurun, output-nya menurun, maka secara otomatis faktor produksi berupa tenaga kerja juga harus dikurangi. Dengan pengurangan tenaga kerja, maka secara otomatis kita bisa mengatakan pengangguran yang ada bahkan akan meningkat. Tetapi ketika perusahaan tersebut kembali merekrut karyawan dalam jumlah yang besar, maka pengangguran itu pasti akan berkurang. Nah, itu adalah penjelasan fluktuasi yang kita kaitkan dengan ketika hasil atau Q itu jatuh atau melorot, maka pengangguran akan meningkat. Nah, kemudian kita akan bahas model permintaan agregat dan penawaran agregat itu yang seperti apa. Nah, di sini kita akan mendapatkan pengertian bahwa model permintaan dan penawaran agregat itu adalah model yang digunakan sebagian besar ekonom untuk menjelaskan fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek dalam aktivitas ekonomi selama kecenderungan jangka panjang. Ya, jadi di sini model permintaan dan penawaran agregat itu nanti diharapkan mampu menjelaskan perekonomian suatu negara dalam jangka pendek, di mana fluktuasi yang terjadi dalam jangka pendek ini nanti juga punya kecenderungan akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian atau fluktuasi perekonomian dalam jangka panjang. Di mana ketika kita bicara penawaran dan permintaan agregat, tentu kita tidak akan jauh-jauh dari kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Kurva permintaan agregat itu apa? Kurva permintaan agregat itu adalah kurva yang menunjukkan permintaan terhadap jumlah barang dan jasa. Ya, jadi ketika kita bicara kurva permintaan agregat itu, katakanlah kita bicara kurva permintaan agregat Indonesia. Berarti kita akan menjumlah semua barang dan jasa yang diminta di Indonesia. Baik itu yang meminta rumah tangga, ataupun perusahaan, serta pemerintah. Ya, yang ada pada saat harga tertentu. Nah, ini yang membedakan antara kurva permintaan di mikroekonomi dan kurva permintaan agregat di makroekonomi. Nah, ketika kita bicara di makroekonomi, berarti kita akan menjumlahkan semua barang yang diminta di suatu negara tersebut. Entah itu yang meminta rumah tangga, perusahaan, ataupun pemerintah. Nah, tetapi kalau kita bicara secara mikro, itu biasanya kan kita hanya melihat permintaan perseorangan. Kemudian di sini juga ada yang namanya kurva penawaran.
Ya, kurva penawaran agregat di sini yaitu adalah sebuah kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan di suatu daerah atau negara tertentu. Ya, dan dijual dengan tingkat harga tertentu yang dimana biasanya tentu saja perusahaan tersebut menjual agar mendapatkan keuntungan dari proses penjualan barang dan jasa. Nah, di sini juga yang membedakan dengan kurva permintaan yang ada di mikroekonomi, biasanya kalau di mikro itu hanya satu perusahaan yang kita coba analisis. Nah, tetapi ketika kita bicara kurva penawaran agregat di makro, maka secara otomatis kita akan berusaha untuk menjumlahkan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua faktor-faktor produksi atau semua perusahaan yang ada di suatu negara. Itu perbedaan antara kurva penawaran di mikro dengan kurva penawaran agregat di makro. Sederhananya, maka kita akan punya suatu kurva di mana ketika kita bicara permintaan agregat, kita akan bilang semakin tinggi harga, ya, biasanya barang yang diminta itu akan semakin sedikit. Tetapi sebaliknya, ketika harga itu semakin rendah, semakin murah, maka permintaannya akan semakin banyak. Begitu juga ketika kita bicara penawaran, ya, penawaran itu berarti kita akan memposisikan diri sebagai produsen. Nah, kalau kita sebagai pedagang, jelas yang kita inginkan itu adalah keuntungan. Gimana caranya mendapatkan keuntungan? Nah, cara mendapatkan keuntungan adalah kita bisa menjual banyak barang di tingkat harga yang tinggi, sehingga penawaran agregat itu digambar dari kiri bawah ke kanan atas. Itu menunjukkan semakin tinggi harga yang ada di pasaran, maka seorang produsen itu akan berusaha menjual barang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi semakin rendah harga, maka seorang produsen akan berusaha menjual barang sedikit mungkin. Nah, kalau permintaan agregat itu kita posisikan diri sebagai seorang konsumen tadi. Nah, kita ketika berbelanja tentu saja ingin berbelanja jauh lebih banyak ketika harganya sedang murah. Tetapi ketika harganya cukup tinggi, maka biasanya kita akan mengurangi barang yang ingin kita konsumsi atau ingin kita beli. Di sini akan kita coba ulang penjelasan terkait dengan kurva permintaan agregat. Jadi ketika kita bicara kurva permintaan agregat, di situ dituliskan bahwa kurva ini menjelaskan kepada kita semua terkait jumlah barang atau jasa yang diminta di dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu yang ada di suatu negara. Ya, sekali lagi kurva permintaan agregat ini tidak menggambarkan permintaan perseorangan saja. Tapi kurva permintaan agregat ini adalah menggambarkan semua permintaan yang ada di suatu negara. Baik itu permintaan dilakukan oleh rumah tangga, oleh perusahaan, ataupun oleh pemerintah. Itu akan ditotal berapa barang yang diminta dan berapa jasa yang dibutuhkan, dan itu akan dikumpulkan menjadi satu yang kita sebut dengan kurva permintaan agregat. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa kurva permintaan agregat itu melandai ke bawah? Ya, sebenarnya ketika ingin menjawab pertanyaan ini tadi sudah terjawab. Katakanlah ketika kita memposisikan diri sebagai konsumen, sudah jelas ketika barang itu harganya mahal, kita pasti akan mengurangi tingkat konsumsi kita. Akan tetapi ketika harga barang itu murah, maka secara otomatis
kita pasti akan banyak membeli barang tersebut. Penjelasan yang saya jelaskan barusan itu biasanya kita dapat dari penjelasan kurva permintaan di mikroekonomi. Nah, apakah di makroekonomi itu juga sama penjelasannya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Ternyata di makroekonomi itu dijelaskan kurvanya itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, ya, itu diakibatkan karena adanya efek kekayaan. Ya, maksudnya seperti apa? Nah, sederhananya kita akan katakan semakin kaya seseorang, semakin seseorang tersebut memiliki banyak uang, ya, secara otomatis tingkat konsumsinya pasti makin lama makin tinggi. Ya. Nah, di sini dijelaskan penurunan tingkat harga meningkatkan nilai real uang dan membuat konsumen lebih sejahtera. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, katakanlah di Indonesia terjadi penurunan tingkat harga. Penurunan tingkat harga seperti apa? Katakanlah ketika Anda beli makan, biasanya satu porsi 10.000. Nah, kemudian suatu saat terjadi penurunan tingkat harga di mana satu porsinya yang semula 10.000 menjadi 5.000. Nah, ketika terjadi penurunan harga yang semula dari 10.000 menjadi 5.000, tentu saja uang kita akan jauh lebih berharga. Karena ketika di awal 10.000 itu ketika kita punya uang 10.000 cuma dapat satu porsi, tapi sekarang kalau kita punya uang 10.000 kita punya 2 porsi. Itu menunjukkan bahwa nilai real uang kita mengalami kenaikan. Nah, ketika nilai uang kita itu mengalami kenaikan, maka secara otomatis konsumen itu pasti akan jauh lebih sejahtera. Nah, ketika nilai uang kita itu mengalami kenaikan biasanya, ya, artinya kita bisa membeli barang jauh lebih banyak daripada biasanya karena terjadi penurunan harga, diskon dan segala macamnya. Nah, ketika uang kita itu jauh lebih berharga, maka biasanya kita punya kecenderungan untuk berbelanja lebih banyak daripada biasanya. Karena katakanlah ngapain beli satu kalau saya bisa beli dua saat ini. Ya, sehingga ketika nilai uang itu tinggi, maka seseorang itu punya itikat biasanya ingin berbelanja jauh lebih banyak. Nah, tetapi sebaliknya, katakanlah kalau tadi terjadi penurunan tingkat harga, kalau sekarang ketika terjadi kenaikan harga, katakanlah yang semula 10.000 itu bisa dapat satu porsi atau bisa dapat satu item, tapi sekarang harus mengeluarkan uang 20.000 baru mendapatkan satu item. Itu berarti menunjukkan bahwa nilai real mata uang kita itu mengalami penurunan. Karena katakanlah tadi dengan 10.000 awalnya kita bisa dapat satu porsi. Tapi kalau sekarang karena terjadi kenaikan harga 10.000 kita tidak bisa mendapatkan satu porsi. Untuk mendapatkan satu porsi kita butuh uang katakanlah 20.000. Nah, berarti nilai uang kita itu mengalami penurunan. Ketika nilai real uang itu mengalami penurunan, maka secara otomatis kita menjadi kurang sejahtera tadi. Karena sebelumnya 10.000 kita bisa punya barang satu item, tapi sekarang dengan 10.000 kita tidak bisa punya barang satu item tersebut. Sehingga dikatakan kita sebagai konsumen itu kurang sejahtera. Nah, kalau nilai real uangnya turun, kemudian kita kurang sejahtera karena daya beli kita turun, maka secara otomatis kita juga akan mengurangi aktivitas belanja sejumlah barang ataupun jasa yang kita inginkan. Nah, ini adalah maksud dari tingkat harga dan konsumsi, yaitu efek kekayaan.
yang nantinya mempengaruhi kenapa kurva dari permintaan agregat digambar dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah kenapa kurva permintaan agregat digambar seperti itu karena adanya tingkat harga dan investasi, efek dari suku bunga. Nah, di sini dikatakan tingkat harga yang lebih rendah ya, itu pasti nanti akan mengurangi suku bunga. Ketika suku bunga itu berkurang, maka secara otomatis akan mendorong belanja lebih besar pada barang-barang investasi. Sehingga meningkatkan jumlah uang barang dan jasa yang diminta. Nah, jadi maksudnya seperti apa di sini? Nah, di sini kita akan bicara terkait dengan efek suku bunga. Nah, ketika suku bunga itu mengalami penurunan, maka secara otomatis kalau kita hubungkan dengan aktivitas saving, maka kita enggan untuk melakukan saving. Ngapain saving kalau suku bunganya turun? Mending uangnya saya ambil, kemudian saya belanjakan untuk barang-barang investasi yang dianggap jauh lebih menguntungkan. Itu yang kita sebut dengan efek suku bunga. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di paparan berikut ini. Nah, ketika tingkat harga itu turun, ya, katakanlah tingkat harga itu turun, yang katakanlah kita awalnya bisa beli barang itu seharga 10.000. Nah, kemudian akan tetapi karena ada kasus ataupun ada fluktuasi ekonomi, maka ternyata keesokan harinya, ya, barang tersebut jauh lebih murah. Kalau yang sebelumnya satu item itu butuh uang 10.000, sekarang satu item hanya butuh katakanlah 5.000 saja. Nah, sehingga di sini ketika harga itu memiliki kecenderungan murah, maka permintaan kita terhadap uang juga sedikit. Ya, itu sudah bisa kita logikakan. Kalau semula satu item itu kita butuh uang 10.000, artinya kita permintaan uangnya itu butuh 10.000, tapi karena harganya turun menjadi 5.000, maka permintaan uang kita pasti akan berkurang. Kita tidak akan minta 10.000, tapi kita akan minta 5.000. Nah, kemudian efeknya apa? Ketika permintaan uang itu turun, yang semula kita dikasih 10.000 tapi butuhnya cuma 5.000. Nah, maka ada uang 5.000 itu yang nantinya menganggur. Nah, sebagai seorang ekonomi, maka biasanya uang 5.000 ini sisanya yang tidak dipakai untuk membeli barang atau jasa, maka biasanya bisa digunakan untuk membeli obligasi atau ditabung di bank, katakanlah didepositokan. Nah, ketika kita memilih opsi yang kedua, kita depositokan, kita tabung, maka secara otomatis bank itu nantinya akan punya modal yang cukup besar. Semakin hari semakin banyak karena banyak orang yang nabung ke perbankan. Nah, ketika perbankan itu memiliki modal yang cukup besar, maka di sini bank bisa mulai melakukan aktivitasnya, yaitu salah satunya adalah modal yang terkumpul, tabungan yang terkumpul itu bisa dia putar untuk memberikan pinjaman ke orang yang membutuhkan. Nah, tentu saja gimana caranya untuk menarik orang tersebut agar mau pinjam ke perbankan? Maka pihak perbankan akan berusaha menurunkan suku bunga pinjamannya. Nah, kalau kita pinjam uang di bank, biasanya kan kita lihat berapa sih bunganya yang harus kita bayar. Nah, kalau bunganya tinggi, berarti biasanya kita enggan untuk melakukan pinjaman. Karena takut harus membayar pokok plus bunga yang cukup besar, sehingga takut nanti enggak bisa bayar. Nah, tetapi kalau pihak bank punya strategi, katakanlah saya punya modal banyak,
yang saya dapat dari banyak orang menabung itu gimana caranya saya supaya bisa muterkan uang ini untuk kredit supaya saya dapat keuntungan. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan suku bunga. Ketika suku bunga diturunkan, para orang-orang yang membutuhkan modal, membutuhkan dana, pasti akan melirik perbankan. Dia akan melakukan pinjaman ke perbankan karena menganggap bahwa, oh ternyata suku bunganya turun. Nah, ketika suku bunga itu turun, maka secara otomatis saya nantinya kredit yang saya bayar nantinya akan jauh lebih ringan. Nah, ketika semua orang sudah mulai berbondong-bondong melakukan peminjaman ke perbankan, maka secara otomatis aktivitas kredit itu akan semakin meningkat. Nah, di sini aktivitas kredit itu bisa nantinya digolongkan menjadi dua. Orang pinjam uang ke bank itu bisa dilakukan untuk aktivitas konsumtif, katakanlah untuk beli kendaraan pribadi, beli rumah pribadi, atau juga bisa dilakukan untuk kegiatan investasi, katakanlah beli gedung untuk memperluas unit bisnisnya. Nah, ini yang kita sebut tadi, di mana landainya kurva permintaan agregat itu disebabkan oleh pengaruh suku bunga tadi. Nah, selanjutnya kurva permintaan agregat itu digambar dari kiri atas ke kanan bawah. Itu yang ketiga adalah diakibatkan oleh tingkat harga dan ekspor. Di sini ada yang kita sebut dengan efek nilai tukar. Nah, di sini kita akan belajar ketika mata uang kita terapresiasi dan terdepresiasi itu efeknya apa terhadap perekonomian negara kita. Nah, di sini kita akan bahas ketika penurunan tingkat harga di domestik itu menyebabkan suku bunga turun. Nilai real mata uang domestik itu turun di pasar nilai tukar asing. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika harga-harga barang dan jasa yang terdapat di negara kita itu turun, maka secara otomatis suku bunga juga pasti akan turun. Ya, ketika suku bunga itu turun, maka kita bisa bilang bahwa berarti nilai mata uang kita itu terdepresiasi. Nilai mata uang kita itu semakin turun terhadap mata uang lainnya. Nah, apakah ini berbahaya? Di satu sisi, nilai mata uang kita turun itu berarti menunjukkan ketika kita ingin beli barang dari luar negeri, maka nilai mata uang kita itu turun, terdepresiasi, maka harga barang luar negeri itu akan jauh lebih mahal nantinya. Karena mata uang kita semakin tidak ada harganya, sederhananya seperti itu. Tetapi di sisi lain, dengan adanya depresiasi ini sebenarnya menstimulus ekspor nantinya. Kenapa dikatakan bisa menstimulus ekspor? Karena kita melihat barang luar negeri itu akan terlihat mahal. Tapi orang asing melihat barang yang ada di Indonesia itu akan terkesan jauh lebih murah. Nah, ketika orang asing melihat barang di kita itu jauh lebih murah, maka ketika kita bisa memanfaatkan momentum ini, sudah seharusnya aktivitas ekspor kita harusnya jauh lebih bagus. Karena orang asing itu suka terhadap barang kita karena murah. Nah, itu adalah dampak plus minusnya ketika mata uang kita terdepresiasi. Nah, sebaliknya sekarang, katakanlah rupiah itu mulai mengalami kenaikan. Ya, nilai mata uang sudah mulai mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan mata uang yang lain. Maka di sini suku bunganya juga pasti akan naik. Dampak positifnya apa? Kita yang semula menganggap barang-barang luar negeri itu mahal karena mata uang kita terdepresiasi, tapi sekarang kita mulai mata uang kita katakan terapresiasi, maka sebaliknya kita akan melihat barang luar negeri itu akan jauh lebih murah
karena mata uang kita itu mengalami kenaikan nilai. Nah, akan tetapi ya, dampak negatifnya adalah ketika mata uang kita mulai menguat, maka orang asing itu akan melihat bahwa barang-barang yang terdapat di dalam negeri atau barang-barang yang terdapat di Indonesia itu akan terkesan jauh lebih mahal bagi mereka, karena mata uang mereka nilainya jauh lebih rendah daripada kita. Nah, dari sini kita bisa mengerti plus minus dari dampak depresiasi ataupun apresiasi. Nah, tergantung dari kebijakan yang ditempuh oleh negara itu nanti. Negara ingin mata uangnya kuat atau negara tersebut ingin katakanlah ekspornya kuat. Kalau ingin ekspornya kuat, nah di sini di makroekonomi itu dijelaskan ya salah satu cara yang tepat adalah depresiasi. Mata uangnya harus terlihat jauh lebih rendah daripada mata uang mitra dagangnya. Tetapi kalau ingin daya beli kita itu bagus di kancah luar negeri, maka kita harus mengapresiasikan mata uang kita. Resikonya adalah barang-barang buatan dalam negeri itu akan terkesan jauh lebih mahal bagi orang asing yang ingin membeli. Secara sederhana kita bisa lihat ini jauh lebih jelas saya rasa. Ketika tingkat harga itu turun, tadi dikatakan ketika tingkat harganya itu turun, suku bunga itu pasti akan turun. Nah, ketika suku bunga itu turun, maka kita sebagai investor pasti akan ya sudah modal kita taruh ke luar negeri saja agar jauh lebih menguntungkan daripada di dalam negeri. Harganya turun, suku bunganya turun, kan mending diinvestasikan di luar negeri supaya pengembaliannya akan jauh lebih besar. Nah, katakanlah Anda orang Indonesia, kemudian Anda memutuskan oke, kita invest saja ke Inggris katakanlah, maka secara otomatis akan terjadi penukaran mata uang di situ. Orang Inggris ketika kita ingin investasi di Inggris, jelas kita tidak akan menggunakan rupiah, tapi kita akan menggunakan katakanlah mata uang Inggris, yaitu pound sterling katakanlah. Maka mau tidak mau kita harus menukarkan mata uang rupiah ditukarkan dengan mata uang asing, yaitu pound sterling. Nah, artinya kita jauh lebih membutuhkan pound sterling daripada rupiah pada saat kita melakukan investasi katakanlah ke Inggris tadi. Sehingga di sini muncul mata uang dalam negeri kita akan terdepresiasi. Soalnya orang tidak akan mau pegang rupiah. Tetapi mata uang tempat investasi kita itu pasti akan terapresiasi. Karena kita mau pegang mata uang katakanlah pound sterling tadi. Nah, efeknya apa? Ketika mata uang terdepresiasi tadi, ya barang-barang di dalam negeri itu akan terkesan jauh lebih murah bagi katakanlah orang Inggris tadi. Sebaliknya kita orang Indonesia akan melihat barangnya Inggris itu mahal karena mata uang kita itu kalah terhadap mata uang Inggris. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah barang tentu ekspor kita akan jauh lebih besar daripada impor, karena orang-orang asing atau katakanlah kita tadi kasusnya adalah orang-orang Inggris itu pasti akan sangat tertarik terhadap barang kita karena murah. Sehingga banyak Indonesia akhirnya banyak melakukan ekspor barang dan jasa ke Inggris karena orang-orang Inggris itu cukup antusias terhadap barang-barang Indonesia yang murah. Oke, demikian materi permintaan dan penawaran hakikat pada bagian pertama ini. Ketika ada pertanyaan, Anda bisa langsung menghubungi saya lewat email. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.